Shalom, asata mulai parminggota Maret de Mahita, sian buku ede nomor 557. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan. Hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Kita membaca secara responsoria dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Peliharalah kasih persaudaraan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Hudene tuata tabegi majo warta tik jemata di minggu sadarion. Sada minggu ke-21 setelah Trinitas ke Tritunggalan Allah manang hasitu lu sadauni di bata. Manoktong marhorong di roha di dongan. Hidup rukun dengan sesama. 1-3 persembahan khusus Manang Nabar Boho. Pada kebaktian kita hari ini setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar kedua tempat. Tempat pertama melalui amplop untuk HKBP Distrik 18 Jabar TNDY, dan tempat kedua untuk dana pensiun HKBP. Marilah kita memberinya dengan sukacita. 1-4 penghormat tamu pada kebaktian hari ini pukul 9 WIB dan pukul 11 yang menyampaikan firman Tuhan yaitu Inang Bible Pro Debbie Buru Hutapea. Beliau Bible Pro di HKBP Girsang Resort Si Pangan Bulun. Dari HKBP Bangka Timur mengucapkan kepada Inang Bible Pro Buru Hutapea selamat datang dan selamat melayani. 15 rapat pendeta HKBP 2021. Hari Senin Kamis 25 sampai 28 Oktober 2021 HKBP melaksanakan rapat pendeta HKBP 2021 pelaksanaan secara virtual di kantor pusat HKBP, tetapi diikuti setiap distrik. Untuk HKBP Distrik 18 Jabar TNDY bertempat di Hotel Jakarta Bandung. Untuk itu Pendeta S. Siregar, Pendeta Jesihan, Pendeta R. Burusinaga akan menghadiri rapat tersebut. Mari kita doakan acara tersebut dapat berjalan dengan baik. 17 Pesta Gutiron. Mari kita memberikan persembahan Pesta Gutiron kita melalui amplop yang dibagikan Situa Week masing-masing. Kita dapat memberikan Pesta Gutiron kita melalui Situa Week-nya atau melalui kantong-kantong persembahan minggu atau langsung ke gereja. Acara pesta dilaksanakan Minggu 7 November 2021 di kebaktian pukul 11. 18 Rapat Panitia Natal Umum. Hari Kamis 28 Oktober 2021 akan diadakan rapat Panitia Natal Umum bertempat di gereja mulai pukul 18.30 WIB. Diharapkan kehadiran Panitia Natal Umum dan Panitia Natal Kategoria sekolah minggu napo sebelum ina ama dan lansia untuk menghadiri rapat tersebut. Warta ini sebagai undangan. 19
Situa Purna Bakti atau pensiun dan persembahan. Hari Minggu 31 Oktober 2021 kebaktian pukul 11 akan dilaksanakan Purna Bakti atau pensiun kepada Situa M. Boru Simbolon dari BIK 4 karena telah mencapai umur 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau pada hari kebaktian kita Minggu 31 Oktober 2021 setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang disediakan. Bagi yang beribadah di rumah dapat memberikannya ke Situa Wik atau ke gereja. Sekaligus pada hari Selasa 2 November 2021 acara ramah tamah Situa yang pensiun dan keluarga Parhaldo. Diharapkan seluruh Parhaldo atau Situa dapat menghadirinya. Warta ini sekaligus undangan untuk Bapak Ibu Parhaldo yang telah pensiun. 1.10 Pentahbisan Situa. Pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 11 WIB akan dilaksanakan pentahbisan Situa bagi 3 orang calon Situa. 1.11 Pertengahan seksi perempuan. Hari Kamis 28 Oktober 2021 mulai pukul 15 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan pertengahan gabungan seksi perempuan. Dimohon kepada semua Ina pada hari Kamis, Ina Hana Deborah dan Ina Berisia dan semua perempuan atau Ina jemaat kita yang tidak ikut pengumuman kur juga diharapkan hadir. Sehubungan dengan itu, pertanyaan Ina Hana, Ina Kamis, Deborah, dan Berisia untuk minggu ini ditiadakan dan disatukan ke pertanyaan seksi perempuan. 1.12 Himbauan untuk persembahan bulanan dan diakonos sosial Huria. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pelayanan bulanan dan diakoni sosial Huria. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyanakan kewajiban tersebut dan juga ucapan syukur jemaat. Tuhan memberkati kita. 2. Warta pemberkatan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Midun Hartato Situngkir, putra Bapak L. Situngkir, Nainan, Ibu Laksma Burusagala, dengan calon mempelai orana Saudari Herina Buru Lumban Gaul, Jemaat HKB Bang Timur, putri Bapak M. Lumban Gaul, Ibu L. Borusite. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan Sabtu 16 Oktober 2021 di HKBP Rasut Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HKBP Bandung Timur. Ketiga, warta jemaat yang berulang tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2021, kami dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berulang tahun untuk melengkapi sukacita Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang berulang tahun. Ingat firman Tuhan di Amsal atau Puda 3:16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Untuk warta keuangan dapat kita ikuti Bapak, Ibu, adik sekalian
sesuai yang tertera di Warta Jemaat. Warta tambahan. Pada hari Jumat 22 Oktober 2021 telah meninggal dunia Bapak Roni S.Y. Tampu Bulun, tutup usia 59 tahun 4 bulan. Istri yang ditinggalkan Ibu Rosinta Boru Panjaitan dari Wik 7. Jenazah akan dibumikan pada hari ini, Minggu 24 Oktober 2021 di pemakaman Pandu, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan Tuhan ketabahan dan penghiburan. Demikian Bapak Ibu adik sekalian, Warta Jemaat dalam minggu ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Horas. Horas. Merede mahita, laos tapapung mapeleata. Narono Jesus
batang yang mahita. Mandok muliate situ tu mahami ale Tuhan pardinggan basa di bagasan partikianon. Boy hami marpungu di bagasan jorom. Nang sangon pe Tuhan lehon mahada memi Tuhami salutna. Asa toktong boy hami lamangatu si hatam nabadiai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriana hinolongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Adong do sadapan doa namandokon molo dang ditanda dang adong holong ni roha. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah parjolo sahali andorang di pasat hami hata ni tuhata tuhita ganup. Jumolo mau pata daun diriku ia guarhu Debi Switri boru hutapea. Ia au melayani sonari di HKBP Immanuel Girsang, Resort Sipangabolon, imana maringanan di Parapat. Molo hita manginang hea mula tuhuta manang mamolus sian lagu boti manang siantar sipata olo do hita marnida garejai. Molo garejai adong do songona nakok tu sada bukit. Songon gereja Katolik do, dang na songon haga PP. Ale songon gereja Katolik do, gereja na dihobasi hami. Nuai ngamanginang, dang adong dope, amata. Saya belum menikah, tetapi saya melayani Tuhan, dan memang saya pasti akan menikah. Dang nagabe songon najolo, bibelfro nasomuli. Dison au ro amanginang ala di bagasan cuti pelayanan. Ala di sope adong do sada kakak ima nyonya situa ha simanjunta boru siboya molo nasida ima sian opung Martino dohon. Jadi dainang pangit tubuh ima boru dolok saribu molo au sadiri amanginang rosian hutanami lagu boti. Au ima hutapea nomor 10 tolu. Molo taringo tu hatu tubuan balga di Jakarta doau. Balga di Jakarta jala tahun 2010 sada sikola ma tu sikola bibelfro di lagu boti martohonan di tahun 2010 walu. Jadi nunga tolu tahun hami makobasi nang songoni gabe bibelfro. Dihita huriana hinolongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus toktong do sempat amang pendeta Joshua Siahaan menjadi dosen kami. Kebetulan juga di kampus dia adalah dosen pembimbing ketika saya sedang skripsi minor pada tahun 2014. Demikian patinadaan dihita salutna horas madita. Huriana hinolongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Turpuk jamita di bagasan tikion. Imana ni enet sian buku. Kitab 5 Musa. Bidu 24 ayat 10 pitu 1 ayat 10 walu. Jaon matuhita. Dang jadi papeolonmu uhum tu halak dagang. Doh tu dak dana na sopot somarama. Jaladang jadi buat tomu ulos ni paropuan nama balu bahen si koram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe hatoban doho na jolo di Mesir. Hape nunga ditobus Jahoba debatapko siani. Alani ido ubahen udokono mangulahon si songoni. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Amanginang dot salut na akan naposo, dot remaja na adong lison. Molo tapa ihut-ihut sejak hari Senin. Aka salut na ayat harian
sasitongna mengarah kepada kasih. Dia mengarahkan kita kepada kasih dan juga mengarahkan kita untuk mengingat-ingat apa bentuk kasih yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Nak songoni pe di turpuk jamita hita di bagasan tikion. Molo kitab 5 Musa manang ulangan, tinanda doi sada buku Deuteronomi, sada kitab pengulangan sebagai pengingat tu bangsa Israel. Asa marningo nasida ganup aka masa-masa nanunga salpu di bagasan ngulun nasida imasian tano Misir tu tano Kanaan. Songon dia do nasida marparang itu debata, songon dia do holong ni debata tu nasida ganup jala disope di hatan debata di bagasan tikion. Adong do piga-piga nais nakap ni rohani Tuhani tuhita ganup. Ada beberapa hal penjelasan bagaimana Tuhan Allah mengkehendaki mereka untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai, dan juga saling melindungi sesama manusia. Dang naholan nasida martinodohon, dang naholan alani amana, dang naholan alan inatana, dang naholan aka iana konnai. Tetapi semua manusia yang di sekitar mereka, bahkan juga mereka yang baru datang ke tanah Kanaan. Alana toktong do ikon di ngoton nasida do, najolo pe nasida halak dagang, manang orang asing. Mereka pun dahulunya bisa saja salah satunya adalah anak yatim, bisa saja salah satunya ibu mereka adalah para janda. Alekon ingotot tado manginang, molo paropuan nama balu di bagasan bibelta, dang nama balu alani sirang, holan alani sirang hamatean do, dang nasirang alani sada perceraian tertulis. Tetapi karena benar-benar meninggal amatanei alani sada hamatean, parporangan, sahid, manang na asing. Alana molo nunga, adong sada paropuan naba balu, hak daripada dirinya itu tidak ada. Hak daripada dirinya sendiri bisa diambil oleh orang lain. Bahkan bila manapun dia memiliki harta, hartanya bisa direbut oleh keluarga suaminya. Molo sonari dang adong ate songonnya amanginang. Hal tersebut sangatlah menjadi satu kekejian pada masa di bangsa Israel. Hal tersebut menjadi satu kepiluan hati. Karena itulah ternyata di sini molo di hatan ini dibata, tung jojot do hatan ini dibata, asabui nasida ganup. Merasa terlindungi, merasa aman, merasa nyaman. Karena ketika bangsa Israel sahak tutano Kanaan, parngoluan nasida lambat laun menjadi pulih, lambat laun menjadi lebih baik. Bahkan Tuhan sangat-sangat memberkati mereka, sangat-sangat mereka menjadi makmur, baik itu di dalam peternakan, baik itu juga di dalam pertanian. Karena itu begitu banyaknya firman Tuhan mengingatkan bagi bangsa Israel, bila mana mereka panen dan mereka pergi untuk memanen dan ada bekas-bekas hasil panen itu tertinggal, jangan lagi kembali ambil. Tetapi biarkanlah itu untuk orang yatim, biarkanlah itu untuk para janda, biarkanlah itu untuk orang-orang asing yang datang ke tanahmu. Artinya kita pun di sini diajarkan amanginang, secara langsung kita diajarkan bagaimana metode Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak serakah. Jala marsagi nasida tuhaka jolma. Dari sini kita bisa melihat bagaimana mulianya hati Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang tamak, tetapi menjadi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengerti kasih dan juga melakukan kasih itu. Nah, mangiut di sana amanginang, kalau kita mampu melakukan hal tersebut, sebenarnya ini juga menjadi satu upaya asadang lupa hita, najolo pena susah do hita.
na jolo pe bangsa Israel dang na pitor gabe mamora. Tetapi ketika mereka di tanah Mesir, mereka menjadi budak, mereka kehilangan hak kehidupan mereka, bahkan mereka merasa tidak ada lagi kehidupan. Karena itu Tuhan melepaskan mereka dari yang namanya kehidupan yang tidak baik. Mereka bisa saja terbunuh ketika dalam perjalanan ke Kanaan. Tetapi lihatlah pemeliharaan Tuhan sampai mereka ke tanah Kanaan di dalam sejahtera. Hanya satu hal yang harus mereka ingat, yaitu bagaimana mereka mampu untuk melangkah menjadi lebih baik. Di tamang inang molo sipata ta ingot-ingot akan namasa nanunga salpu di bagasan ngoluta. Sipata olo dohita tumatangis. Sipata olo dohita tahe tadokon do di bagasan rohata pikirata na ujui songonon doau. Alai sipata adong du julma nunga di boto songo dia namasa di bagasan nguluna, tetapi terkadang dia membalaskan apa yang dia rasakan. Itu salah. Dia membalaskan apa yang dia rasakan di masa lampau kepada orang-orang sekitarnya menjadi lebih sakit. Dengan pernyataan bahwa dahulu pun saya mengalami hal demikian. Lebih sakit dari dia. Ini mengadu nasib namanya. Padahal Tuhan menyatakan kita haruslah bertolong-tolongan. Kita mengingat masa lampau untuk dapat melangkah dan memperbaiki kehidupan kita, karena kita pun harus memperoleh kehidupan yang baru. Karena itu amanginang tungjot-jot do sipata olo lupa hita bahwa kasih itu, mengampuni itu memang memiliki hal-hal yang begitu berat harus dilakukan. Ketika kita mau mengasihi orang lain, kita harus bisa melupakan masa lalu. Kita harus bisa memaafkan dia dari hati kita. Dan kita harus mampu untuk melupakan setiap kesalahan. Halak bata, songoni dotong. Tetapi kalau kita lihat lagi, kita peroleh lagi pada masa-masa yang lampau, orang Batak sebenarnya orang yang begitu mengasihi orang lain. Tetapi sering sekali dunia inilah yang merubah bagaimana kita. Karena itu pada masa ini tentu sudah sering sekali kita mendengar amanginang tentang kasih. Kita sudah mengerti kasih agape. Kita sudah mengerti kasih antara manusia, kasih antara Tuhan. Tetapi jelas-jelas di sini bahwa Tuhan menggerakkan kita untuk lebih lagi. Kalau kita mengingat pada masa yang lalu, setelah bangsa Mesir, Tuhan pun menggerakkan bangsa kita agar bebas dari penjajahan. Najumonok namau nate manginang. Molo nasal pun mungkin kita susah sekali untuk memahami bagaimana perjuangan bangsa Mesir untuk menaklukkan bangsa Israel. Sama juga seperti bangsa Belanda yang hendak menaklukkan bangsa Indonesia, tetapi Tuhan menggerakkan bangsa kita dari setiap usia. Asa malua sian aka penjajahan, asa malua hita sian ganup aka hak-hak yang seharusnya tidak kita dapati. Jala adong doa menginang sada kesempatan di hita, molon waeng, terlepas kita sudah bisa berkumpul di satu tempat, sudah bisa kita melakukan satu pembinaan, apalagi seperti RPH, Rapat Padita HKBP, Manang HMIP, Rapat Bibilfra HKBP, nunga boi di sada inganan. Jadi adong mas sada hatiha, sada kesempatan di satu perkumpulan dari satu gereja. Sama seperti ini mendengarkan yang namanya ceramah, mendengarkan satu pidato, lantas juga diikuti dari berbagai usia. Dan ketika itu acara ini dilakukan di tengah-tengah kebun raya, di mana ada sungai, ada jembatan, ada hutan-hutan kecil. Dan ketika itu begitu banyaknya orang yang membahas tentang kasih, dan juga banyaknya orang yang mendengar dan terkesima dengan pernyataan-pernyataan orang yang bercerita tentang dirinya. Tetapi ada di satu kumpulan tersebut beberapa orang yang berdiri di dekat pintu, tetap mendengar
tentang kasih ini, tetap menghargai apa yang dia dengar. Tetapi sayup-sayup ada orang yang meminta tolong. Dengan sigap orang-orang yang di dekat pintu tersebut mencari suara tersebut. Suara orang yang meminta tolong, di mana asalnya. Dan ketika sudah ditemui, ternyata ada seorang anak yang hanyut terbawa arus deras daripada sungai. Kalau kita manginang molo adong songoni sipata olodo hitam marpungu tu inganani. Ada beberapa orang pasti yang berkumpul bertanya apa yang terjadi. Pasti juga ada beberapa orang langsung membuat hashtag save the child. Hashtag ada orang hanyut. Langsung live Instagram, langsung live Facebook. Molo sonari TikTok live. Tetapi ini tidak dia berpikir bagaimana menyelamatkan seorang anak kecil yang hanyut tersebut. Dia langsung memerintahkan salah satu seorang dari mereka, memerintahkan untuk membuat satu jembatan dari tangan. Orang-orang yang berbadan besar agar bisa menghalau air sungai tersebut dan beberapa orang terjun langsung. On maamang inang, holong na memang adong sada tanda bukti nyata. Bukan hanya kasih yang dia rasakan, bukan hanya kasih yang dia ceritakan, tetapi dia juga berbuat. Tetapi dia juga mampu melakukan kasih itu di dalam kehidupannya. Dan Naholan berdiri, diam, dan menyaksikan. Tetapi dia mampu untuk melakukan dan juga menunjukkan kasih tersebut. Sarupama songon sada partikia namanginang, molo dihita halak Batak. Mungkin kalau anak-anak kita belum merasakan ini, tetapi kita para orang tua tentunya sudah merasakan ini. Molo na jolo manginang di paborhat do hita sian huta, di parborhat do dingganate, di parborhat do maneat manuk, di tangniakon, dibuan tu gereja, asaboi hita mangarato tu sada kota, nata 7, di Bagasan Haipason. Kita menghubungi gereja terdekat. Asa adong garejai mangalului sada marga jala margai boido manjalo akahala na asing tinggal di si sahat dapot nasida parkarejoan. Ini adalah hal yang begitu sudah jarang orang Batak lakukan. Karena kalau sekarang Mangaranto adanya tekawannya. Tetapi yang dahulu sekali, ini adalah hal yang patut kita tiru di dalam kehidupan kita. Karena ada satu filsafat orang Batak. Imana didokon pantundo hangoluan toisdo hamaguan. Ketika kita mampu untuk menjadi orang-orang yang saling menghormati, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera. Maka itu akan mendatangkan ketentraman, tetapi jika saling membenci, gak akan ada yang kita dapat. Jika kita mampu menerima orang-orang asing di dalam kehidupan kita, kita mampu menerima yang tidak mungkin terterima dunia, Tuhan akan lebih memberikan kita. Dang naholan di arta tea manginang, tetapi lebih di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita mudah gusar, yang tadinya kita mudah kacau dengan kehidupan ini, kita akan diberikan hati yang tenang. Kita akan diberikan segala yang baik daripada Tuhan. Dan kalau kita berkaca dari dua hal yang saya sebutkan tadi, kita pasti tahu bentuk kasih yang seperti apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu setiap orang percaya melalui nas ini sebenarnya diingatkan. Dihita amanginang dipaingot tondo tuhita asabo hita mangalupahon naburuki. Alai mangingot songon dia do pambahenan ni Tuhani di Bagasan ngoluta. Songon dia do hita menderita. Bukan hanya secara fisik, secara mental, secara rohani, tetapi ada kasih daripada Tuhan itu menemani kita. Ido namana tong di Bagasan ngoluta, jala ikon mulak duhita songoni tu akajol mana asing.
Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang dengan sikap egois. Kita tidak boleh mengingat masa lalu kita dan tinggal di dalam masa lalu itu, tetapi melangkah maju menjadi baik. Adong do halak na songonia manginang nunga dipakilil nasida do akan na jahat di bagasan ngoluna dang olo ibana songoni. Tetapi dia melangkah maju untuk menjadi baik. Karena dia sudah merasakan itu sakit. Masa lalu itu adalah sakit. Mungkin yang masa lalunya adalah orang-orang yang terikat dengan dosa. Tetapi dia tidak mau anak cucunya hidup dengan seperti itu. Karena itu perlu bagi kita untuk mengingat apa yang diajarkan adalah untuk menyatakan kasih kepada sesama. Jangan kita merampas hak daripada orang-orang lain. Dang naholan halak dagang, dang naholan aka nama balu, dang naholan tu aka anak-anak yatim. Tetapi untuk semua orang kita harus mampu untuk memperlakukan kehidupan kita yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu selain kita diajarkan untuk tidak serakah, kita harus melihat amanginang molo di hata Indonesia, do di hata Batak, ini sangat berbeda artinya. Apalagi di ayat 17, di hata Hondo, di ayat 10 itu, dang jadi papeolonmu uhum. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan janganlah memperkosa hak mereka. Tetapi kalau kita buat ke bahasa Indonesianya yang baik, janganlah engkau membelokkan hukum. Inilah yang terjadi pada masa-masa kita saat ini amanginang, bagaimana kita melupakan apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Apalagi karena masa pandemi kita lebih sering memikirkan diri kita sendiri. Kita lebih sering memikirkan bagaimana kehidupan kita esok hari. Kita lupa untuk berbagi. Kita lupa untuk mengenalkan diri kita di dalam kasih itu. Dan juga kita lupa bagaimana agar tidak satupun dosa itu merenggut kita. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah membelokkan hukum yang sudah dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, artinya kita sama saja dengan orang-orang jahat dan berdosa. Tetapi kalau kita memberikan hak daripada mereka, kita meluruskan apa yang harusnya mereka dapat, maka hukum daripada Tuhan akan dinyatakan, keadilan daripada Tuhan, pembenaran daripada Tuhan, itu bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan nampar pudi pe ya manginang, karena kita sudah dibebaskan, onma, songona kiningan. Kita itu sudah dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Kita sudah dibebaskan daripada masa-masa terberat kita. Itu bukan karena diri kita. Jangan sampai ada satu orang pun di dalam gereja ini ataupun juga di dalam dunia ini yang merasa bahwa itu adalah karena kebaikan saya. Tidak. Justru kita harus baik karena Tuhan sudah baik kepada kita. Justru kita harus melakukan hal yang pantas. Be good personal on your practice. Menjadi orang yang baik di dalam karyamu. Itu hanya karena kasih Tuhan. Bukan karena hendak dipandang menjadi baik. Bukan hanya karena agar mendapat imbalan. Bukan hanya karena agar dianggap berwibawa. Tetapi memang benar-benar karena kasih Tuhan itulah justru kita harus mampu untuk melakukannya. Molo disada ende on aka punguan-punguan tetutu diboto sada endeon. Ini adalah lagu bahasa Indonesia yang dikatakan dari Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indah bila saudara semua hidup bersama. Baik kor HKBP, baik juga kidung pujian, nyanyian ini ada. Ternyata begitu indahnya bila mana kita dengan saudara seiman, dengan orang-orang yang kalaupun bukan seiman, tetapi saudara yang telah diciptakan oleh Tuhan, bisa turut bersama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. Dan juga pada titik inilah kita harus menumbuhkan kepedulian kita kepada sesama. Bukan lagi memandang orang lain
ise donasida, sian dia donasida, tetapi memandang karena Tuhan telah mengasihi kita dan kita pun perlu untuk mengasihi orang lain. Amin. Martangi yang mahita. Mulai tema ali Tuhan pardingkan bahasa nungatung di bege hami hatam na badiai, puka rohanang pikiran nami, jela ajari mahami mangulahon ganup aka jami tamon ali Tuhan. Asa toktong ma ali Tuhan, holong mi di bagasan ngulu namion, boy di bahen hami, di ganup aka na torop, nang di tonga-tonga keluarga, nang songonipe di parkarejuan nami. Di sadaro hape hami ali Tuhan mandok moliate tuho, ala pardingkan bahasa doho, nanunga mangaleon hai pasan tuhami, nang songoni hodo mangalehon, hamalumon tuganub akan namar sahid, di bagasan tikion, manang nama rubat dalat pe Tuhan, ditangnya kok kami doa kana tua-tua nami di son, manang na adong, di hutan nami, manang di dia penasida maringanan, ditangnya kok kami do aka ganup nama balu pe Tuhan, asa tokong hona mangalehon, lasni roha, boy nasida Maria ia diganup ngolu nasida. Toktong gabe situruon, ganup akan atoras nami. Nang songoni peho na mangaleon habis suhon, habis taran tuhak hami ganup anakon mu namar siajar. Di bangku TK 1 bangku kuliah. Doho ali Tuhan na mangalihon, aka parkarejon na apit, tuhami ganup anakon mu na mangaluli parkarejoan. Nang songoni na mangalului aka rejeki pe Tuhan. Ho mangalehon na dinggan jelanauli di bagasan ngulu namion. Mulai tema Tuhan di bagasan guarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.